Kecurangan versi Donald Creasy tahun 1953. Analisis fraud triangle memiliki 3 tahapan untuk mendeteksi penyebab kecurangan pada seorang pekerja. Tahapan tersebut adalah tekanan, peluang, dan pembenaran. Ketiga tahapan fraud triangle adalah sifatnya saling berkaitan. Artinya, seorang pekerja tidak akan memiliki kesempatan jika tidak dapat dorongan atau tekanan untuk berbuat curang. ACFA. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners atau ACFA, mencari atau menemukan penyimpangan dalam suatu perusahaan itu sulit sebab penyimpangan memiliki sifat dasar yang tertutup. Oleh karena itu, ACFA membuat suatu klasifikasi yang disebut fraud tree, yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Klasifikasi kecurangan menurut ACFA. Yang pertama, penyimpangan atas aset. Penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Kedua, pernyataan palsu. Biasanya pernyataan dalam suatu laporan keuangan yang digunakan agar perusahaan dapat terlihat baik, padahal dalam kenyataannya tidak. Yang ketiga, kasus korupsi. Tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan. Klasifikasi di atas biasanya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Fraud tree sistem terkomputerisasi memiliki klasifikasi yang mendeteksi kecurangan. Yang pertama, periksa jajaran manajerialnya. Umumnya, beberapa kasus kecurangan maupun penggelapan pada laporan keuangan seringkali melibatkan pihak di jajaran manajerial atau pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan adalah dengan memberikan bantuan pada perusahaan, baik yang nyata ataupun fiktif. Jadi, untuk menghindari kecurangan, Anda bisa mendeteksi dengan baik adanya hubungan antara perusahaan dengan lembaga keuangan, perusahaan dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintahan, atau investor. 3. Sifat organisasi. Sebuah kecurangan seringkali tidak terdeteksi karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Yang keempat, periksa karakteristik operasional laporan. Untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, Anda bisa melakukan pemeriksaan beberapa laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Biasanya tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihat adanya perubahan dalam laporan keuangan. Yang kelima, auditor internal. Ini merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Auditor internal sering juga disebut dengan penilaian yang dilakukan oleh personil dalam organisasi yang memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Yang terakhir adalah auditor eksternal. Berbeda dengan auditor internal yang dilakukan oleh personil di dalam perusahaan, auditor eksternal dilakukan untuk meminta bantuan pihak luar dalam melakukan deteksi kecurangan dalam perusahaan, serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Auditor jika terjadi kecurangan. Menurut PSA 1, SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah satu material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah satu material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ayat 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ayat 2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ayat ketiga, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud ayat kedua disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Ayat 4, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1. Ayat 5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jiwasraya. Kasus Jiwasraya ini adalah kasus window dressing yang memanipulasi laporan keuangan agar bisa menarik investor yang tujuannya menarik para investor untuk menanam modal kepada Jiwasraya. Akibatnya mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat.